Selamat pagi. Minum racikan dulu dah, biar seger. Ini ada komen keren nih, Jess. Ya, namanya dari Pak siapa nanti kamu lihat ya, Jess. Saya punya penyakit gula. Alhamdulillah, berkat minum teh biji alpukat, saya sekarang sehat. Kerja apapun saya gak pernah capek, malah sehat. Racikan teh biji alpukat, racikan makjin, itu memberikan nutrisi yang sangat bagus buat tubuh manusia, tubuh saya, tubuh kamu ya, Jess. Nah, karena apa? Karena racikan teh biji alpukat itu mengandung nutrisi yang paling bagus. Kalau kamu bermasalah dengan penyakit-penyakit yang degeneratif, itu dengan functional medicine itu bisa mengatasi, bisa membantu, Jess. Ya, contoh kayak masalah gula darah. Masalah gula darah itu kan hanya menurunkan gula darahnya. Simple ya. Segampang itu. Apakah bisa, Pak? Bisa. Caranya bagaimana, Pak? Caranya gampang. Tubuhmu itu tidak didesain untuk konsumsi gula. Saya ulangi lagi. Tubuhmu tidak didesain untuk konsumsi gula. Kenapa? Karena gula tidak ada gudangnya di tubuhmu. Tidak ada tempat penyimpanan gula di dalam tubuh kita. Tidak ada gudang penimbun gula di tubuh kita. Ya, ini penting banget dipahami. Itulah sebabnya masukkanlah ke dalam mulutmu yang berhubungan dengan gula itu yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Contoh, liver itu butuh fruktosa tidak lebih dari 100 miligram ya, per desiliternya. Itu fruktosa yang dibutuhkan oleh liver itu hanya buah. Kamu makan satu buah itu sudah cukup, bukan buah-buahan ya, buah. Entah itu buah yang namanya durian, entah itu buah yang namanya jambu, entah itu buah yang namanya buah mete, entah itu buah yang namanya melon, entah itu buah yang namanya mangga. Bukan buah-buahan. Entah itu buah yang namanya pisang. Nah, itu baru pas kebutuhan livermu untuk fruktosa. Ya. Satu hari kamu beraktivitas, kamu tidak butuh banyak karbo atau glukosa atau sakrosa. Karena kamu bukan seorang kuli panggul, atau kamu bukan seorang atlet yang full menggunakan energi, kalori full dari tubuhmu, sehingga kamu tidak perlu makan nasi. Kamu hanya membutuhkan gula yang namanya glukosa dari karbohidrat. Itu sesuai dengan kebutuhan dasar untuk tubuhmu bergerak, untuk matamu kedip, untuk kamu duduk berdiri, untuk kamu naik sepeda, untuk kamu naik tangga, untuk kamu berbicara seperti saya berbicara ini. Itu kalori yang kamu butuhkan cuma sedikit aja, nggak terlalu banyak. Itu sebabnya saya seringkali bilang tidak perlu makan nasi. Karena apa? Karena makanan yang kamu masak sudah mengandung karbo. Apalagi kamu kerja di belakang meja, kanan kiri tinggal suruh OB, kesana kemari tinggal panggil Gojek, tinggal panggil Grab. Jadi buat apa kamu makan nasi segunung sepiring itu? Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Makanya kelebihan itu ujung-ujungnya menjadikan masalah, yaitu apa? Guldar tinggi, guldarnya naik. Sedangkan modal umur panjang itu ada di kolesterol dan guldar. Kalau kolesterolmu tinggi, guldarnya rendah, itu modal umur panjang, jos. Itulah sebabnya saya seringkali katakan, tidak perlu menurunkan kolesterol. Yang perlu adalah kamu mengelola makananmu dan menjadikan guldarnya rendah. Hanya itu. Kalau kamu memiliki kolesterol tinggi, itu sangat bagus
Karena tubuhmu membutuhkan kolesterol itu. Otak membutuhkan 25-30% kolesterol yang diciptakan oleh livermu. Sel-sel tubuhmu membutuhkan liver itu. Membran-membran sel tubuhmu membutuhkan kolesterol itu. Hormonmu membutuhkan kolesterol itu. Sehingga kamu meremajakan dirimu itu luar biasa, karena kebutuhan kolesterol itu sangat luar biasa untuk menjadikan kita manusia itu rupa kita bisa berbeda dengan umur kita. Oh, yang paling penting itu, Jess, ya. Makanya kalau kamu membentuk pola makan untuk dirimu, gula darahmu pasti turun dan kamu pasti lebih sehat dari yang lain. Itu sudah pasti itu. Ya, itu sudah pasti. Kalau kamu berani melakukan itu, dan itulah kunci kesehatan yang utama, yaitu apa? Biarkan kolesterolmu tinggi, tapi turunkan gula darahnya. Caranya bagaimana? Pangkas karbo, pangkas gula, pangkas tepung, pangkas gorengan-gorengannya. Disitulah kamu menurunkan gula darah, dan kemudian kamu akan menjadi lebih sehat dari sebelum-sebelumnya. Pak, kalau saya melakukan itu, apakah yang namanya masalah ginjal akan terselesaikan? Betul. Pak, kalau saya melakukan itu, apakah masalah cuci darah saya bisa terselesaikan? Betul. Itu kata kuncinya. Ya. Nah, kalau kamu sudah punya penyakit-penyakitnya yang nempel di tubuhmu, ya mau tidak mau kamu harus bantu tubuhmu dengan suplemen. Ya, suplemen ini penting sekali. Kalau kamu punya masalah degeneratif yang berhubungan dengan CA, jantung, liver, ginjal, cuci darah, mau tidak mau 3 suplemen basic itu kamu harus konsumsi. Ya. 1, mengganti MCT. Kamu minum racikan teh biji alpukat, kamu campur dengan kelapa hijau atau air degan, air kelapa muda. Itu mengganti MCT yang bisa membantu lambungmu, asam lambungmu, dan kemudian pencernaanmu. Itu racikan teh biji alpukat dicampur dengan air kelapa hijau. Degannya juga boleh dimakan. Yang kedua, kamu minum D3K2. Itu vitamin D yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, yang berhubungan dengan pembuluh darah, yang berhubungan dengan tulang, dan berhubungan dengan otak. Yang ketiga, suplemen yang dasar yang harus kamu minum adalah yang namanya glutathione, L-glutathione. Ya, itu berhubungan dengan menguatkan liver yang harus kamu konsumsi. Dan yang keempat, ini vitamin dasar yang keempat, kamu boleh pilih. Kamu mau minum propolis seperti yang saya minum, atau kamu mau minum probiotik. Nah, itu pilihanmu. Tapi 4 suplemen ini harus kamu konsumsi untuk yang punya masalah-masalah yang CA, jantung, ginjal, cuci darah. Nah, itu suplemen itu harus dikonsumsi. Sehat ya, Jess? Semoga ini memberikan input kepada teman-teman untuk lebih fit lagi. Minum racikan teh biji alpukat, bangun tidur, tidak makan sampai jam 12 siang, itu adalah makan pagi yang terbaik. Jam makannya jam 1 sampai jam 7 malam. Pangkas tepungnya, pangkas gulanya, pangkas gorengan-gorengannya, cut nasinya. Karena makanan yang kita makan, telur, ikan, daging, semuanya sudah bisa mengandung ke-4 poin tadi ketika dimasak. Malam harinya stop meal, tidak makan. Itu pola hidup sehat. Tubuhmu menciptakan kesembuhannya sendiri, karena di dalam tubuhmu ada yang namanya salutogenesis. Itulah potensi sembuh yang ada dalam diri sendiri.